Oke, welcome to my channel KMWC. Di video kali ini mungkin gue nggak bakal nge-review terlalu panjang sebenarnya, karena memang ini kemarin tuh gue pernah unboxing ini PC tablet ya. Jadi ada yang nanyain itu kemarin di kolom deskripsi, dia nanyain reviewnya kelanjutannya itu seperti apa. Yang terakhir tuh gue unboxing, dan sekarang gue pengen to the point ngasih tahu ke lo semua yang barangkali nanti pengen beli T-Class X4 ini ya. Waktu itu gue bilang bahwa nanti setelah dapat 1 bulan gue bakal ngasih tahu ke teman-teman semua seperti apa kelebihannya, kekurangannya, dan sebenarnya emang udah cukup lama juga gue pakai ini. Dan kemarin itu di deskripsi ada salah satu temen yang komentar, katanya pengen tahu betul kelanjutannya dari T-Class ini, seperti apa kelebihannya, seperti apa kekurangannya. Nanti gue bakal bahas ya. Karena semoga teman-teman semua yang nonton video ini tetap sehat, tetap stay di rumah, jaga terus kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya, dan jangan lupa pakai masker. Kemarin gue udah bilang mengenai T-Class ini di unboxingan sebelumnya, ada tentang full fitur, full speknya ya, udah gue bilang di situ. Di sini sebelum gue omongin kali ya, jadi gue kasih tahu juga bahwa ini menurut pendapat gue. Jadi barangkali kalau teman-teman ada yang berpendapat lain tentang produk ini pun tentu kalau berbeda pun juga tidak masalah gitu loh. Apabila apa yang gue sampaikan ini berbeda dengan apa yang teman-teman alamin ketika memakai T-Class ini, nanti bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jadi apa yang saya sampaikan pun bukan berarti saya menjelek-jelekan produk T-Class, tidak. Saya menyampaikan ini barangkali niat saya semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memang pengen memakai ini, biar sekiranya ada gambaran lah ini itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, plus minusnya seperti apa, dan itu langsung aja. Jadi kalau menurut gua penggunaan T-Class ini lumayan sih, dia lumayan gesit dan sangat kompatibel lah. Ibaratnya juga ini sangat minimalis ketika teman-teman mungkin ingin mengerjakan tugas-tugas kuliah atau tugas kantor yang barangkali sambil nyantai atau apa, itu memang sangat recommended. Cuman ada sedikit kendala yang gue alamin ketika pakai T-Class ini, yang mana kendala itu menurut gue ya bisa dibilang fatal, tapi ya nggak terlalu fatal gitu loh. Karena apa yang menjadi kelemahan ini kalau menurut gue sih bisa diakalin ya. Nah, kita ngomongin soal kinerjanya dulu ya, soal kinerjanya dari T-Class ini. Kalau dari kinerjanya ini, gue rasa ini cukup mumpuni ya. Gue jujur editornya kadang pakai ini, gue pakai aplikasi Filmora. Gue pakai Filmora di sini juga ya lumayan enteng. Ya mungkin karena bukan pakai Adobe Premiere ya. Jadi kalau basicnya pakai Adobe Premiere gue belum tahu. Yang jelas gue pakai Filmora di sini aman, nggak ada kendala. Dan itu gue cobain, itu gue tes pernah MS Word gue buka, Microsoft Office lah pokoknya ya, Excel waktu itu gue lagi ngitung, gue campur bareng bersamaan muter MP3, muter video, YouTubean, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Jadi performanya kalau menurut gua sih lumayan, karena dia dibekali dengan Intel Celeron 4100 kalau nggak salah ya. Nah, itu kelebihannya. Kalau kelebihannya seperti itu. Nah, yang kedua kelebihannya dari T-Class ini, gue pakai selama gue pakai di mungkin sambil main atau sambil pergi bepergian atau apa, itu pemakaian wajar itu berapa jam ya, setengah hari lah ya, setengah hari kuat. Gue jamin setengah hari kuat. Kalau misalkan lu cuma pemakaian wajar ya, dalam kategori kayak misalkan bikin data ataupun kayak sambil dengerin MP3 itu kuat. Tapi kalau lu misalnya buat gaming atau buat mungkin ya apa ya, yang ada primer dipasang di sini dan buat editing, gue nggak tahu. Yang jelas gue pakai waktu itu secara umum aja ya, gue katakan secara umum baterainya cukup, lifetime-nya cukup lama. Dia dibekali dengan baterai 26.400 lah pokoknya segitu ya. Jadi lumayan awet kalau baterai. Nah, cuman kalau kita ngomongin baterai di T-Class ini, ada sesuatu yang menurut gue sih ya lumayan bukan ganjil ya, cuman agak mengganggu lah. Ini teman-teman kalau misalkan posisi baterainya dia ini dalam kondisi low atau lemah ya,
low atau lemah, lalu kan nanti ketika teman-teman mengecasnya itu nanti tidak ibaratnya apa posisinya benar-benar sangat lemah atau karena pemakaiannya sampai habis baterainya, pertama kali ngecas itu sangat agak susah kalau menurut saya. Saya pernah waktu itu sekali, setelah itu saya nggak nyobain lagi. Kenapa? Karena memang karena waktu itu saya nggak tahu itu karena memang ininya sedang error apa gimana. Yang jelas secara ceritanya itu posisinya itu begini. Waktu itu kondisinya habis editing selesai, baterai udah lemah otomatis dong. Jadi ini saya cas ya, saya masukin waktu itu kalau nggak salah di bawah 26% lah, di bawah 26%. Dan posisinya itu sebelum saya cas itu sambil saya pakai buat upload. Ukuran saya upload itu sekitar 900 MB lah ya, jadi lumayan berat waktu itu. Jadi saya tinggal, memang ini posisinya saya tinggal keluar. Nah tapi ada sesuatu yang lumayan aneh nih guys. Kenapa? Jadi pada saat gua buat ngupload ngupload video sambil ngecas, dia itu yang di sini ya, ini kan ada nih, kalau misalkan ngecas indikator ini kan ada merah ya, jadi dia tuh berkedip, terus layarnya juga berkedip, nyala mati, nyala mati, nyala mati, seperti itu. Gua nggak tahu itu kenapa, yang gua upload itu gede, terus ininya terlalu hangat atau apa gua nggak tahu. Yang jelas tapi setahu gua ya selama memakai ini dia tuh jarang loh panas banget, nggak pernah, ibaratnya cuma hangat biasa. Disitulah gua ngerasa ada yang aneh dari sini ya. Ya barangkali teman-teman kalau memakai ini nggak mengalami kendala itu pun mungkin ibaratnya itu hanya kebetulan waktu itu mengalami error di situ ya. Ya bisa disebut memang error, jadinya posisi udah beli ini ya nggak masalah, yang penting jangan terlalu dilepas pasang karena itu bakal ngerusak, mempercepat kerusakan dari keyboard ini sendiri ya. Nah itu menurut gua, versi gua. Menurut gua ini juga menjadi permasalahan dari produk di kelas yang X4 ini juga ya. Secara menyeluruh kalau gua sih rekomen lah di kelas ini. Jadi memang karena kita tuh nggak tahu, jadi yang kita tuduh error, kita sangka error tuh ternyata karena human errornya, karena kita yang error gitu loh. Itu doang sih. Dan juga untuk kameranya sendiri, oke, gue mau bahas kamera nih. Kamera ini dibekali dengan kamera yang belakang itu 5 megapiksel ya, 5 megapiksel. Jadinya untuk yang depan itu 2 megapiksel, 2 sama 5. Untuk kualitas kamera ya teman-teman tahu lah ya, dengan kapasitas kamera yang segitu itu ya bisa dibayangin lah ya hasilnya seperti apa. Juga ada tuh yang nanyain tentang kalau di PUBG atau game apa itu gimana, rekomen nggak? Ya kalau untuk yang gaming gue nggak tahu betul karena gue bukan basic orang gamer, jadinya nggak tahu. Gue cuman pakai ini buat editing sama buat sekedar kayak ngerjain tugas atau belajar atau YouTubean itu doang sih, gitu aja sih. Harganya pun juga menurut gue sih lumayan sesuai dengan apa ya, harga murah, speknya tinggi. Ini gue serius, RAM-nya 8 GB. Teman-teman bisa cek sendiri speknya seperti apa. Yang jelas
Gua ngomong di sini berdasarkan apa yang gua pakai, apa yang gua alamin, apa yang gua rasain. Dan teman-teman yang mungkin mengalami hal yang beda bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lihat video ini. Teman-teman kemarin tanyain udah gua jawab semua, dari kamera, kinerjanya, dan tombol keyboardnya. Cuma itu doang. Baterai itu awet, cuman yaitu jangan sampai low baterai. Jadi pastiin ini posisinya di atas 40% baru load charge, jangan di bawah 26% baru load charge. Mungkin cukup sekian dulu dari video kali ini. Thanks yang udah stay tune on my channel, terima kasih yang udah support channel ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai, dan see you on the next video. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.